Mas Agus, kita lanjutkan ya. Baik. Sebelum Anda aktif sebagai pegiat lingkungan, Anda bekerja. Saya sebelum aktif di pegiat lingkungan dulunya juga adalah seorang karyawan. Lama kemudian juga berpikir untuk mempunyai usaha sendiri. Terus keluar, Dan saya keluar memutuskan untuk usaha di bidang konstruksi, supplier, juga dan sebagainya, juga advertising juga pernah saya lakukan semuanya. oke. Tapi lalu apa yang mendorong Anda pertama kali untuk kemudian mulai menanam? Krisis moneter tahun 97 juga menggonjangkan di semua lini ya, termasuk dengan usaha-usaha. Dan saya mungkin juga banyak di rumah waktu itu. Karena menunggu juga kegiatan-kegiatan itu yang bisa kita lakukan. Dan seringnya juga banyak di rumah ini banyak terkait dengan apa yang di depan mata kita ya, dampak kerusakan semakin parah. Oh, jadi saat itulah Anda melihat bahwa Ya. ada yang nggak beres dengan lingkungan ini. Betul. Mulai menanam. Itu tahun berapa Anda mulai aktif menanam? Aktifnya tahun 2001. Nah, ini dari mana duit untuk beli bibit ini? Ya. Anda dapat bibit dari mana? Jadi saya terus banyak belajar tentang keberadaan bagaimana cara pola tanam mangrove itu yang benar. Otodidak ini. Saya otodidak semuanya. Saya banyak belajar kepada alam itu sendiri. Seperti apa jatuhnya dan bagaimana cara pola hidupnya. Itu sebabnya waktu awal-awalnya Anda kerja sendirian. Ya, Dan orang menganggap Anda stres. Iya, betul itu. betul. Siapa Ya, yang menganggap Anda stres ini? ya itu kan off the record lah sebenarnya. Kalau Iya. Nah, Tapi ini, intinya ada yang menganggap Anda stres. Udah gila ini. kalau dikatakan stres, ya sebagian, ada juga yang aneh-aneh juga. Karena mangrove ini ya saya wajar ya kalau orang ini menganggap bahwa ini tanam kok mangrove kok ditanam. Manfaatnya apa, untungnya apa, buahnya juga nggak bisa dimakan, Nggak kan jelas. begitu. Jadi menjelaskan hal-hal seperti ini tentu perlu pembuktian. Jadi berapa lama sampai kemudian Anda bisa membuktikan seperti yang kita lihat di video tadi? Ya sejak saya lakukan itu waktu sendiri kurang lebih dari 2001 ke 2009. Oke. 2009 8 tahun lamanya ya. kurang lebih 8 tahun lamanya. Baru orang bisa melihat. Baru orang melihat itu pun masih belum secara keseluruhan. Ketika itu kan masih orang belum melirik bahwa tempat tersebut belum bisa menjanjikan apa-apa. Ketika melakukan sesuatu menjadi lebih baik, ini juga menjadi sesuatu lingkungan yang lebih menarik. Ini kan bisa mendatangkan semua orang keingintahuan apa sih yang dilakukan, manfaatnya apa seperti itu. Dan sekarang saya buktikan bahwa 30 negara hadir di tempat kita. 30 negara hadir. 30 negara itu maksudnya wisatawan dari 30 negara wisatawan. pernah datang ke, Betul. sekarang namanya apa ini? Mangrove Center Geraha Indah. Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sudah dikenal di mancanegara. Ini bekat perjuangan yang dianggap orang gila tadi itu ya. Oke, jadi apa manfaatnya buat masyarakat sekarang ini? Ya, dan kalau tempat ini menjadikan tempat tujuan, pasti ujungnya destinasi. Oke, Ketika destinasi jadi wisata. ketika suatu jadi destinasi, ini banyak yang bisa kita tawarkan. Baik edukasi maupun juga budaya tempat kita berada seperti itu. Karena jadi tempat penelitian juga ya saya dengar ya. Riset, Selain wisata, riset, terus UMKM tumbuh di sana. UMKM tumbuh seperti itu. Dan inilah jawabannya ketika apa yang sudah kita lakukan, itulah jawabannya. Inilah jawabannya. Nggak usah ngomong panjang lagi. Jadi ini dampaknya, tadi kan di video bilang dampaknya bukan saja pada manusia, tapi pada makhluk hidup yang lain. Sesuatu lingkungannya sudah menjadi baik, tentu bukan hanya faktor manusia yang kita amankan. Manusia sudah aman dari segala bentuk namanya peredam gelombang atau peredam angin seperti itu. Tetapi yang kita inginkan bukan hanya faktor manusia saja, tetapi semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Yang tadinya bekantan harus punya tempat, ada sesuatu tempat yang bisa makan dan bisa hidup di situ, ada tempat untuk bisa tinggal. Jadi bukan hanya semata-mata karena faktor manusia saja yang kita amankan, tetapi semua makhluk yang ada di dalamnya, habitat-habitat burung dan sebagainya. Seperti Jadi itu. sekarang banyak ikan di sekitar situ?
syukur ternyata juga pendapatan masyarakat yang tadinya jarang sekali sekarang banyak yang mancing maupun menjala dan mencari kepiting di sana. Jadi ini ikut memberikan kontribusi untuk kelestarian lingkungan lah ya, Betul. selain mendapatkan manfaat dari wisatawan yang datang secara ekonomi ya. Kan sekarang lagi ramai topik penyerapan emisi karbon nih. Udah dihitung belum kira-kira dengan berapa tadi 1 juta pohon tadi menyerap berapa emisi karbon itu? Ya, kalau di tempat kami khususnya di Mangrove Center karena memang banyaknya teman-teman kawan-kawan penelitian atau riset. Bahkan kemarin 1 bulan yang lalu kita punya kedatangan saintis dari Amerika bahwa keberadaan mangrove di Mangrove Center sendiri itu bukan katanya kita kaji bareng-bareng ya teman-teman peneliti baik dari BRIN. Dalam 1 hektar lahan mangrove serapan karbonnya kurang lebih untuk kanopinya saja tutupan Satu saja. kanopi ya? Kanopi saja itu per hektarnya 40 ton per hektar. 40 ton? Ya, per hektar. Kita kelola 150 hektar. Baik, jadi Anda ini dapat banyak penghargaan saya lihat, terutama penghargaan dari Pemprov Kalimantan Timur banyak sekali itu ya. Jadi kalau dibacakan ya bisa 7 hari 7 malam nggak selesai nih, termasuk tadi ya. Dapat Kalpataru. Tapi saya mau tanya dulu karena di sini ada Gubernur Kalimantan Timur Pak Isran Nur. Pak Isran Nur, orang-orang seperti Mas Agus ini menurut Anda kenapa layak untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah provinsi? Dia pahlawan. Pahlawan. Pahlawan lingkungan. Salah satu dari sekian banyak pahlawan lingkungan dia. Oke, karena itu pemerintah provinsi mendorong. Kita berikan dukungan, paling tidak kita ucapkan terima kasih. Dan oleh sebab itu penghargaan-penghargaan, walaupun itu tidak dalam bentuk uang, tapi dia pasti bangga dan pasti bahagia. Dan kita yang memberikan penghargaan tanpa uang juga cukup bahagia. Oke, jadi apa arti pemberian penghargaan itu buat Anda pribadi? Dan teman-teman tentu mewakili teman-teman yang bekerja di belakang layar ini ya. Ya semua orang kan pasti kalau dilakukan awalnya dengan ketulusan pasti penghargaan akan datang dengan sendirinya. Kalau dulu Anda berjuang sendiri, masyarakat bahkan tidak mau terlibat, mau menertawakan Anda. Tapi sekarang saya lihat banyak kerjasama dengan pemerintah daerah ya. Alhamdulillah dengan adanya suatu destinasi di Kota Balikpapan ini sudah menjadikan ikon Kalimantan Timur. Setelah jadi destinasi sudah dibuat yang namanya fasilitas-fasilitas ya termasuk kami sudah mendapatkan bantuan jembatan trekking yang tadinya diperkirakan 1.500 meter baru terbangun 132 meter jembatan itu. Fungsinya jembatan tersebut nantinya bukan hanya untuk destinasi, tetapi edukasi saat ini bukan hanya untuk orang adik-adik dari akademisi, tetapi mulai sejak dini sudah kita berikan pemahaman lingkungan kepada adik-adik kita. Anak-anak terutama yang masih di bangku sekolah ya. Sekolah. Baik, harapan Anda ke depan apa dengan apa yang sudah Anda rintis selama ini? Ya harapan kami sebagai juga penggiat ke depan mudah-mudahan ini bisa banyak penggiat-penggiat yang lain dan tumbuh dari adik-adik kita bukan hanya sekedar hanya sebagai komunitas memperbesar komunitas-komunitas yang sifatnya hanya sementara tetapi kelanjutnya juga nggak ada seperti itu. Jadi keinginan kita adalah bahwa sustainable dan berkelanjutan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Agus. Baik. Sudah hadir di acara Kikendi. Ya, saya yakin banyak penonton siapapun juga ya dengan segala aktivitas bisa belajar juga tentang konsistensi. Ya. Kalau kita yakin pada tujuan, walaupun lingkungan kita tidak mendukung, itu bisa mewujudkan satu hal yang positif yang akhirnya mendapatkan pengakuan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.